Haji Her di Pamekasan, kemudian Haji Mukmin di Kecamatan Ganding, kemudian Haji Hasan di Pakiong, dan lain-lain ya. Ya, Lah ini saatnya sekarang untuk membantu petani juga. baik pemirsa, saat ini saya kembali dengan acara celoteh inspiratif. Ini akan bincang santai ini terkait dengan kondisi tembakau Madura yang beberapa tahun ini harganya seakan dipermainkan oleh pabrikan. Baik itu gudang garam, baik itu Sampurna Jarum dan sebagainya. Dan kabarnya saat ini di Madura, utamanya di Sumeneb dan juga Pamekasan, ini ada beberapa perusahaan rokok lokal yang sudah menjadi raksasa. Terus bagaimanakah perusahaan rokok lokal ini memberikan kontribusi besar terhadap pemerintah, utamanya terhadap masyarakat. Pagi menjelang siang ini saya kedatangan tamu, ini adalah pembicara. Saya bincang-bincang santai saja ini dengan Mas Farid ya. Mas Farid kebetulan ini adalah aktivis dari dulu yang sering mengawal persoalan tembakau yang ada di Madura. Baik, Mas Farid, menurut Anda apa yang Anda ketahui kondisi harga dari tahun ke tahun kan nggak ada perkembangan. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab? Ya, terima kasih ya untuk media Kanal News yang Pak Hilman ya. Ya. Sebenarnya kalau berbicara tembakau itu sudah dari dulu kan orang itu bercocok bertani tembakau, nanam tembakau. Dulu harganya kan masih 15.000, 20.000 dan seterusnya. Lah hari ini per 2023, 2022 itu sudah 50, di atas 50 ya. Itu mengacu kepada BEP ya, patokan harga yang disepakati oleh pemerintah daerah Pamekasan dengan para pemilik gudang, baik itu gudang garam, Sampurna, Bentul dan lain sebagainya. Kalau Bentul itu setahu saya langsung dari pabrik yang beli. Itu sudah 53 2022 lah. Sekarang ini BEP-nya 54. Tapi itu 56. Tapi itu untuk tembakau jenis gunung. Artinya tidak dicampur. Ya kan, tidak dicampur sawah, tidak dicampur Tegal. Dan untuk Tegal itu 47. 47 ya. Ya, itu BEP-nya yang 2023. Dan untuk tembakau sawah itu kisaran 41 sekian begitu. 41.000 sekian. Dengan harga itu Mas Farid, apakah itu dengan biaya produksi masyarakat petani tembakau, apakah itu mengimbangi harga itu? Menurut sampean ini mengimbangi apa enggak? Dengan harga yang enggak sampai rentan 60, hanya 57, 54, 55 gitu. Itu kira-kira terhadap masyarakat petani itu menguntungkan atau gimana? Baik, kita harus berimbang ya. Ya. Artinya kita harus profesional juga. Saya ini juga anak petani dan beberapa tahun silam juga saya itu tanam tembakau. Karena kualitas kondisi alam, cuaca hari ini itu bagus kan. Cerah, kemarau ya, bagus. Sangat murah menurut saya apabila tembakau itu dibeli dengan harga yang sekian. Wah, sangat murah ya. Untuk jenis gunung. Harusnya itu kisaran 70.000 bahkan lebih ke atas ya. Bahkan 70.000 ke atas. Ya. 70.000 ke atas. Bukan berarti saya itu mendiskreditkan jenis tembakau yang lain seperti Tegal dan juga kemudian sawah ya, tidak. Tapi memang kualitas gunung itu adalah tembakau yang paling bagus kualitasnya itu adalah jenis gunung. Tapi kalau tidak dilebur dengan tembakau-tembakau lain, aslinya gunung misalkan, tidak dikombinasi maksudnya, itu terlalu murah menurut saya. Harga sekian itu. Harusnya itu di kisaran harga 70.000, 80.000, bahkan di atas 70.000 lah. Begitu. Karena kalau mengacu ke patokan harga yang dari pemerintah Kabupaten Pamekasan,
mungkin ini juga sudah menjadi kesepakatan dengan para pemilik gudang, ya, perusahaan rokok-rokok besar seperti Sampurna, Gudang Garam, ya. Itu harga itu memang sudah kesepakatan dengan perusahaan raksasa seperti Jarum dan Gudang Garam. Betul, itu disepakati. Itu disepakati pemerintah Kabupaten Pamekasan, yaitu bupati ya, dalam hal ini bupati. Itu melibatkan semua perusahaan Sampurna, gudang Sampurna dan lain sebagainya. Yang Anda ketahui, jika ya terjadi di lapangan ada tembakau petani yang dibeli dengan harga murah, misal di bawah 50 dibeli 30, apa kira-kira yang Anda ketahui konsekuensinya nanti? Ya sebenarnya kalau berbicara itu petani harus melawan. Melawan dalam artian protes lah. Kalau memang kualitas tembakaunya bagus, dibeli dengan harga murah, jangan dijual. Bisa saja petani itu. Berarti petani harus berani ya? Berani bersuara. Artinya bisa mogok tani aja. Kalau misalkan tembakau yang sudah kualitasnya bagus, dibeli di harga murah. Dibeli dengan harga yang murah, itu maksudnya. Iya, petani harus cerdas hari ini. Kalau memang kualitas tembakaunya itu bagus, ya, disimpan aja. Malah kalau tembakau itu semakin disimpan, bagus misalkan, tembakaunya tua, apalagi tembakau gunung disimpan itu semakin bagus. Jangan mau dibeli dengan harga yang murah, ya kan? Jual saja kepada pembeli-pembeli yang misalkan harganya tinggi, seperti pemilik perusahaan lokal, seperti yang saya sampaikan, Haji Her, kemudian Haji jual langsung ke Haji Hasan lokal. Jual langsung kepada Haji Mukmin, Haji Her, Haji Hasan Bakio dan lain-lain. Tanpa harus melalui nggak usah, biar itu nanti bersaing mereka, seperti Gudang Garam kan ada di Kecamatan Gulu Gudang Garam itu kan. Iya. Gudang Garam itu gudang besar di Semelak, di Sumeneb kalau nggak salah kan. Kemudian ada Gudang Garam di Sumeneb juga. Ini khusus Sumeneb ya. Di Pamekasan misalkan kan pusatnya tembakau itu Pamekasan, karena di sana itu ada perda tembakau kan. Cuma saya amati dari BEP yang beredar terlalu murah kalau menurut saya. 56.000 untuk harga jenis gunung itu rugi, masyarakat itu rugi. Masih rugi di rugi. Bayangkan biayanya besar. Mulai dari nanam ya. Nanam terus kemudian dirawat, disiram setiap hari, kadang nyiram malam, kemudian dikasih pupuk. Bahkan nanti ketika panen itu kan biaya lagi. Dengan harga 57 itu masih sangat murah berarti. Sangat murah. Makanya kalau kualitasnya bagus, harusnya pabrik-pabrik besar itu seperti Gudang Garam, Sampurna, Jarum dan lain-lain itu belinya di kisaran harga 70, di atas 70. Kalau memang kualitasnya bagus, kita harus berimbang ya. Nggak mungkin lah kualitas jelek kemudian minta harga tinggi, kan nggak mungkin. Betul. Ya kan, kita harus profesional juga. Ya, karena saya juga petani ya, saya juga petani. Tapi saya mendukung penuh kepada petani untuk kompak ya, kompak. Bagaimana kalau tembakaunya bagus ditawar dengan harga murah, jangan dijual, taruh dulu, cari alternatif. Makanya saya berharap besar kepada para pemilik perusahaan rokok lokal ini, seperti yang saya sebutkan, Haji Her di Pamekasan, kemudian Haji Mukmin di Kecamatan Ganding, kemudian Haji Hasan di Bakiong dan lain-lain ya. Lah ini saatnya sekarang untuk membantu petani juga, karena keberadaan perusahaan mereka itu didukung penuh oleh masyarakat. Walaupun memang perusahaan-perusahaan itu juga tidak segan-segan mengeluarkan CSR-nya berbentuk bantuan kepada sosial ke masyarakat, baik pembangunan musola, pembangunan masjid, kemudian memberikan bantuan langsung tunai yang 300.000 kepada anak yatim dan lain sebagainya. Lah sekarang saatnya mereka itu, beliau itu peduli terhadap petani. Sekarang angkatlah martabat petani itu di harga tembakau ini. Ya, agar tembakau Madura ini kembali kepada masa jayanya dulu. Ya, cuman sampai disebut daun emas. Daun emas betul. Cuman petani juga harus konsisten. Tembakaunya kalau gunung ya gunung, jangan masih dicampur aduk kan. Kan ada itu dipadukan. Ada tembakau gunung diformulasikan dikombinasikan dengan tembakau sawah. Itu nggak boleh ya? Boleh, tapi harganya jangan minta tinggi. Pasti
tidak setinggi harga gunung kan begitu. Begitu, ya. Jadi harus profesional juga. Kasihanlah mereka juga kan begitu. Ini Mas Farid, apakah nanti tidak akan menjadi persoalan? Jadi kalau petani yang kualitas tembakanya bagus, tapi dia tidak mau dijual, kan Mas Farid tadi menyarankan untuk disimpan. Untuk disimpan dulu kan tembakaunya. Apakah itu tidak menjadi persoalan? Karena petani bisa saja untuk modalnya tanam tembakau itu berhutang. Gimana ini mengantisipasi begitu? Disimpan dalam artian ini begini, bukan disimpan secara total kemudian tidak dijual-jual, tidak begitu. Tapi trik lah. Sekarang kan ada apa itu istilahnya ya? Kalau gudang garam seperti Bentul, Sampurna, Jarum itu kan ada pandul istilahnya yang turun ke bawah kan, yang melakukan pembelian-pembelian kan. Kalau mereka murah, jangan dijual, tapi cari alternatif. Bisa dijual sendiri maksudnya? Bisa, kan dia miliknya sendiri. Iya. Tidak ada paguyuban. Beda dengan itu yang itu apa namanya? Ada di Pamekasan juga itu, tapi ada paguyubannya. Tapi dia itu sudah didampingi mulai sejak penanaman. Di Pamekasan itu ada, itu beda kan? Ya. Tapi itu tidak juga punya keharusan untuk jual ke itu. Kalau murah. Ya. Kalau murah begitu kan? Bagus. Begitu. Ya. Ini yang lebih menarik lagi, ini menurut Anda bagaimana kiprah perusahaan rokok lokal selama ini terhadap pembelian harga toko atau terhadap pengaruhnya terhadap harga tembakau di Madura, khususnya di Kabupaten Sumeneb dan Pamekasan? Enggak, ini memang pakar-pakar tembakau semua. Bahkan kalau Pak Haji Hasan itu mulai sejak SMA, mulai sejak mondok itu sudah beli tembakau. Haji Mukmin sudah pakar tembakau. Haji Heral juga sudah terbiasa. Maksudnya mereka itu apa dari dulu pernah beli langsung terhadap petani? Betul, pernah. Makanya hari ini ya saatnya para pemilik perusahaan besar rokok itu ya untuk mengangkat martabat petani. Lawang dia juga diuntungkan. Misalkan tembakau yang mereka beli dari petani-petani itu bisa disimpan oleh dia di gudangnya, ya kan? Di gudangnya bisa sebagai bahan produk dari mereka. Kan enak. Artinya tidak ngambil keluar, tapi juga di masyarakat lokal. Ini kita berbicara Sumeneb dulu ya. Makanya saya berharap betul kepada Bapak Bupati Kabupaten Sumeneb dan DPRD Kabupaten Sumeneb untuk membuat perda khusus. Ya, perda khusus untuk tembakau. Ya. Sejauh ini yang Mas Farid tahu tidak ada perda yang memang di Kabupaten Sumeneb. Tidak ada. Kalau tembakau. Tidak ada. Kalau Pamekasan kan sudah ada. Artinya begini, walaupun tidak ada perda, minimal lah Bupati Kabupaten Sumeneb memberikan pressure ya dengan dinas-dinas terkait datang ke perusahaan-perusahaan itu untuk bagaimana mengangkat martabat harga tembakau dari masyarakat. Jangan sampai kalah saing dengan perusahaan-perusahaan seperti gudang garam. Ini bukan mengadu ya, tidak. Tapi ini saatnya sudah masyarakat Kabupaten Sumeneb itu harga tembakaunya diangkat martabat. Harganya diangkat. Karena memang hari ini, tahun ini ya 2023 itu bagus. Cuacanya bagus, cerah. Ya kan? Cerah. Dengan catatan memang kualitasnya bagus. Makanya saya pernah baca berita Haji Mukmin menyatakan ya, beliau itu kan sebagai koordinator PIM 4TM kan? PIM 4TM di Kabupaten Sumeneb. Saya baca di salah satu media itu menyampaikan bahwa akan membeli harga tembakau dari harga 40 sampai 70. Ya kan? Dari 40 sampai 70. Saya sangat mendukung, itu bagus. Lah, ini pemilik perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sumeneb khususnya juga harus dong. Apalagi yang punya gudang. Jangan sampai bersaing. Kita maaf ya, gudang garam, Bismillah, atau rokok apapun, gudang apapun yang ada di Sumeneb itu ya harus bersaing. Ini saatnya sekarang. Pemilik perusahaan rokok lokal itu. Selain perda misalnya, apa yang atau langkah apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, terutama di Kabupaten Sumeneb, ya, untuk menyelamatkan harga tembakau di tahun ini dan ke depan? Makanya petani itu harus dibimbing juga. Pertama, jangan asal tanam bibit. Bibit itu pengaruh loh kepada kualitas tembakau. Ya, apalagi misalkan tembakau Jawa dicampur, ini harus
harus apa ya namanya ya, harus dilakukan apa istilahnya itu oleh bupati kabupaten, harus peka lah. Penyaringan. Ya, Penyaringan bibit. jangan sampai tembakau Jawa itu masuk ke Sumeneb. Selama ini Jadi harus banyak ketat. ya yang masuk. Banyak lah. Dicampur aduk lah, artinya apa, petaninya juga harus cerdas, harus konsisten loh. Kalau memang mau harga yang tinggi, jadi dijaga, dirawat itu tembakaunya, ya kan, mulai dari nanam sampai ke rajang, dirajang, dijemur, itu masa kualitas jelek minta harga tinggi kan nggak mungkin juga kan. Itu maksud saya, artinya Bupati Kabupaten Sumeneb dengan dinas terkait juga ikut ini memfasilitasilah kepada petani-petani dengan bantuan-bantuan misalkan, nggak apa-apa. Yang tidak kalah pentingnya itu untuk menjaga kualitas ya. Yang tidak kalah pentingnya itu Bapak Bupati Sumeneb ya harus memonitor juga di PR sebagai wakil rakyat, jangan diam-diam saja kan begitu kan. Kayaknya di PR ini ya diam-diam saja, lembek-lembek semua ya. Kayaknya mau cuci tangan dan lain sebagainya kan begitu. Jadi di PR itu adalah representasi rakyat, ya, kerakyatan yang dipilih oleh kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan. Jadi di PR itu adalah perwakilan rakyat yang bukan hanya penyambung lidah rakyat ya, tapi juga yang memperjuangkan bagaimana bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk menaikkan harga, menjaga kualitas tembakau Madura. Karena tembakau Madura ini loh, jangan salah, sampai ke Amerika, sampai ke luar negeri kan terkenal. Perancak ini, ya perancak 95. Berarti sudah hebat ya tembakau Bakiong Madura ini, Sumeneb ya. Ini ada di Sumeneb loh. Perancak dan Bakiong ini ada di Sumeneb. Jadi sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Betul. Jadi pemerintah daerah dan juga DPRD Kabupaten Sumeneb ini harus cerdas loh. Ini lebih spesifik lagi nih, Mas Martin. Tadi kan bicara kualitas, memang pemerintah sudah harus melakukan pendampingan dan sebagainya. Ini untuk menstabilkan harga, tembakau agar tidak kembali turun. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Karena itu banyak variabel ya, banyak faktor sebenarnya. Faktor alam juga menentukan murahnya tembakau, hujan dan lain sebagainya kan. Apakah butuh nih pemerintah daerah kontrak dengan perusahaan rokok misalnya? Betul. Artinya makanya saya sampaikan, jadi keberadaan rokok yang diduga ilegal perusahaan lokal itu jangan diuber-uber oleh pemerintah, tapi mereka itu dibimbing, diarahkan, ya kan, dibina, ya kan. Kalau yang bermasalah itu tentang persoalan hukum misalkan, jadi bina dia di dalam tatanan itu. Lah nanti kok ini berkaitan dengan petani juga, wajibkan mereka untuk membeli tembakaunya petani. Bagus itu pemerintah nanti. Tentu dengan berarti harus benar-benar hadir ini pemerintah daerah. Hadir kepada ini. Jangan tinggal diam saja. Tapi jangan nguber-nguber loh seperti Satpol PP, Disperindak nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya ya. Artinya begini, satu, ini dua, ini masalah tikar. Tikar itu jangan ngambil dari luar lah. Banyak di sini yang memproduksi tikar, orang perancak, kemudian orang perinduan. Jadi memang harus produk orang Sumeneb sendiri, produk lokal lah. Saya dapat informasi di Pamekasan itu ada tikar tipis. Selain itu merugikan kepada pandul, beratnya kan? Iya betul. Karena itu kembali yang dirugikan adalah masyarakat kecil, petani. Nanti ditimbangnya sembarangan itu, ya kan? Biar tidak tekor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap kepada P4M, ya, Haji Her, kan ada paguyubannya ini. Haji Her, Haji Mukmin, Haji Hasan dan yang lain, kepengurusan yang lain untuk bersatu memberantas itu, tolak itu. Kalau di Pamekasan, Bapak Badrut misalkan, Bupati Pamekasan, ya kan, harus berani menolak itu. Bapak Bupati Kabupaten Sumeneb harus berani menolak tikar yang dari luar itu. Harus diprioritaskan tikar lokal, biar mereka juga ekonominya bagus. Berarti butuh aturan dan regulasi yang jelas berarti. Betul. Kalau perlu pabrik-pabrik yang menggunakan gudang-gudang yang menggunakan tikar luar, tikar di luar daerah lah, di luar daerah, ya kan, itu dievaluasi lah. Maksudnya angkat ini, ya, jangan mengambil tikar di luar Madura,
ya. Iya. Seperti misalkan ngambil dari provinsi-provinsi yang lain. Itu tolong Bupati Kabupaten Pamekasan, Bupati Kabupaten Sumeneb, kalau perlu semua bupati yang ada di Madura menjadi satu untuk mengevaluasi gudang-gudang yang menggunakan produk bukan produk luar misalkan. Itu tikar sangat menguntungkan juga kepada petani lah. Itu saja. Iya, oke. Mungkin cukup ya Mas Fira. Mungkin ada statement akhir yang akan disampaikan. Terakhir, buatlah perda tembakau di Kabupaten Sumeneb kepada Bupati Kabupaten Sumeneb. Iya. Kemudian kepada semua perusahaan perokok besar lokal yang ada di Madura, khususnya Sumeneb dan Pamekasan, diberikan pendampingan dan angkatlah harga tembakau petani, karena saatnya hari ini para perusahaan lokal yang berdiri di Sumeneb untuk bersaing dengan gudang-gudang besar. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Farid. Ya mungkin sampai di sini saja dulu. Ini bincang-bincang santai. Ada Pak Holidi juga dari Demarkasi. Dari Media Demarkasi. Terima kasih. Dari Media Demarkasi. Semoga apa yang disampaikan Mas Farid menginspirasi para petani dan juga pemerintah daerah, baik itu Kabupaten Sumeneb dan Kabupaten Pamekasan, dan juga pada perusahaan-perusahaan rokok lokal yang ada di Kabupaten Sumeneb dan Pamekasan. Oke.